Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tim panelis Dewasita Tantra tahun 2019. Salam dari warga Kota Blitar. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tanpa mengurangi esensi dan substansi, izinkan saya Jumadi selaku penjabat sementara Wali Kota Blitar menyampaikan secara virtual mengenai informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Blitar tahun 2019. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil ketiga di Jawa Timur dengan luas wilayah kurang lebih 32,578 km persegi yang terbagi menjadi 3 kecamatan, yakni Sukorejo, Saramwetan, dan Panjen Kidul. Sebagian besar wilayah Kota Blitar mengandalkan sektor perdagangan dan jasa yang secara langsung berpengaruh pada sektor lingkungan hidup di Kota Blitar. Terlebih dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Kota Blitar terus meningkat sehingga kebutuhan rumah yang layak, sanitasi yang baik, serta akses pada air bersih dan pangan juga terus meningkat. Sudah menjadi tugas pemerintah Kota Blitar untuk terus memberikan lingkungan hidup yang layak untuk masyarakat Kota Blitar. Beberapa isu lingkungan hidup yang saat ini menjadi prioritas pemerintah Kota Blitar diantaranya jumlah timbunan sampah yang terus meningkat, terjadinya pencemaran air sungai, berkurangnya lahan pertanian, serta dampak perubahan iklim yang semakin terasa, khususnya saat bencana kekeringan atau krisis air pada musim kemarau yang lalu. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan hidup masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat juga turut meningkat. Hal ini berakibat pada meningkatnya jumlah timbunan sampah di Kota Blitar. Lalu bagaimana inovasi pemerintah Kota Blitar untuk tetap memberikan kenyamanan lingkungan pada masyarakat Kota Blitar? Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah yaitu mengurangi timbunan sampah dari setingkat rumah tangga, menerbitkan peraturan daerah berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, membentuk bank sampah, mengadakan secara rutin lomba antar bank sampah, dan melakukan kerjasama antar bank sampah dengan Pegadaian melalui program sampah menjadi emas atau disebut Dekade. Program ini mengajak masyarakat untuk menabung hasil penjualan sampahnya dalam bentuk emas. Dan hasilnya pada tahun 2019, pemerintah Kota Blitar berhasil mengurangi timbunan sampah sebesar 18,42% dari target 30% pada tahun 2025 mendatang. Pada isu pencemaran air sungai, hal ini disebabkan karena Kota Blitar didominasi oleh sektor industri rumah tangga dan para pelaku industri kesulitan jika harus membangun IPAL. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar adalah mendorong program kali bersih yang dilaksanakan oleh Paguyuban Industri Tahu, memantau kualitas air sungai secara rutin, membina pelaku industri tahu untuk melaksanakan produksi bersih, mendorong masyarakat sekitar sungai untuk melaksanakan galaksi berlian, yaitu gerakan aksi bersih lingkungan, memanfaatkan teknologi dengan mengoptimalkan aplikasi Sidoti, yaitu aplikasi layanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal. Penyedotan tinja yang dilakukan secara terjadwal dapat memperlancar sirkulasi udara dan mempengaruhi kualitas kadar sumber mata air. Kemudian terkait isu berkurangnya lahan pertanian di Kota Blitar, hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak. Untuk mencegah semakin berkurangnya lahan pertanian Kota Blitar, pemerintah kota telah mengupayakan kebijakan untuk mempertahankan kawasan pertanian sebesar 680 hektar di rencana detail tata ruang kota, mengoptimalkan
penggunaan aplikasi SIMTARU atau Sistem Tata Ruang Kota Blitar berbasis web sebagai sarana komunikasi dan informasi data secara spasial. Melakukan program kawasan rumah pangan lestari sebagai optimalisasi pertanian di lahan yang sempit. Dan terakhir, berkaitan dengan dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya saat terjadi bencana kekeringan atau krisis air pada musim kemarau di tahun 2019. Pemerintah Kota Blitar langsung mengupayakan peningkatan cadangan air tanah melalui pembuatan sumur resapan dan biopori, mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan bumi dengan cara penghijauan, menyediakan bus sekolah dan sepeda gratis untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, mendorong penggunaan energi terbarukan seperti solar cell, dan memanfaatkan gas metana TPA, tempat pembuangan akhir bahan bakar dapur. Dari upaya tersebut, pemerintah Kota Blitar berhasil mempertahankan peningkatan suhu udara di bawah 2 derajat Celcius sesuai Paris Agreement. Demikian inovasi-inovasi yang telah dilakukan pemerintah Kota Blitar dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Upaya ini telah sesuai dengan misi-misi pembangunan Kota Blitar, yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang bersaing dan berwawasan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh tim panelis Nirwasida Tantra tahun 2019. Saya Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya kepada pemerintah Kota Blitar yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Blitar dengan sangat baik. Tentu saja kami sangat mendukung upaya inovasi yang telah dilakukan pemerintah Kota Blitar dalam rangka menangani 4 isu permasalahan lingkungan di Kota Blitar. Sebagaimana fungsi DPRD, yaitu melakukan pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran, salah satu fokus kami dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Blitar adalah dengan menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, di mana pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dan komprehensif, disertai sanksi bagi siapapun yang melanggarnya, sehingga harapannya upaya pengelolaan lingkungan hidup ini dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan. Kami juga menyetujui alokasi anggaran sebesar 7% dari keseluruhan APBD untuk pengelolaan lingkungan hidup, dan selanjutnya dilakukan pengawasan kinerja dalam rapat komisi serta menjaring aspirasi dari masyarakat yang berguna untuk mengetahui secara objektif dari permasalahan lingkungan hidup yang berkembang di masyarakat. Sekali lagi, kami sangat mendukung adanya kegiatan penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, karena ini menjadi ajang semangat antar daerah untuk saling memberikan inspirasi. Akhir kata dari kami, semoga masyarakat Kota Blitar dan tim panelis dapat melihat hasil dan kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Blitar, sehingga dapat memberikan saran ke depannya agar kondisi lingkungan Kota Blitar tetap terjaga kelestariannya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.